Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afan Fadila dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150367. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Pajak dan Pemasaran. Yang pertama di sini kita bahas adalah pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antar pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain berhubungan dengan penggunaan harta. Misalnya, sewa kendaraan atau sewa sound system. Yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23, yaitu pemerintah, subjek pajak, penyelenggara transaksi atau kegiatan, bentuk usaha tetap, agen perusahaan luar negeri, dan wajib pajak orang pribadi. Lalu subjek penerima penghasilan terpotong PPh pasal 23, yaitu wajib pajak, bentuk usaha tetap. Objek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Dividen adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Bunga dengan jaminan pengembalian utang. Hadiah yang telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21. Sewa kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha. SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menku yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Lalu ada ketentuan saat berutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 itu disebut berutang manakala tidak pada akhir bulan masa dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetor pemotongan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terulang. Yang ketiga, SPT PPh harus disetor ke kantor pelayanan pajak setempat minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Lalu ada tarif pemotongan PPh pasal 23 yaitu 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Lalu 15% dari jumlah bruto atau bersifat final atas penghasilan yang berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, dalam kurung bila jumlah lebih dari 240.000. Lalu ada 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan yang berupa A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. Lalu yang B, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Nah, untuk cara menghitung PPh pasal 23, yang pertama adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lalu ada royalti dan hadiah dan penghargaan, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Lalu yang kedua ada PPh pasal 23 atas sewa dan penghargaan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Dasarnya perkiraan penghasilan neto adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 10% dikali bruto. Lalu yang ketiga ada
PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali perkiraan penghasilan neto dikali bruto. Besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 30% atas imbalan hubungan jasa, profesi, jasa konsultan, atau kecuali konsultan konstruksi, jasa akuntansi dan pembukuan, jasa penilai, dan jasa aktuaris. Nah, untuk contoh soalnya seperti jika PT Insan Mulia adalah badan usaha yang bergerak dalam produksi penerbitan buku, maka pemilik perusahaan akan membayarkan pajak PPh pasal 23 kepada pihak penerima dengan rincian seperti ini. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, yaitu Alisa dengan NPWP 01347722947000, Bagus NPWP 013478651234000, Stefani yang belum memiliki NPWP. Ini rincian pemberian royalti untuk ketiganya. Royalti Alisa sebesar 25 juta rupiah, royalti Agus 10 juta rupiah, royalti Stefani 5 juta rupiah. Pembayaran bunga pinjaman kepada Bank Mandiri dengan NPWP 03 123 321 2523 000 untuk bulan September sebesar Rp1.500.000. Nah, untuk jawabannya adalah pembayaran royalti kepada penulis Alisa 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Bagus 15% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1.500.000. Stefani 15% dikali 5 juta rupiah sama dengan 750.000. Karena Stefani belum mempunyai NPWP, maka dibebankan tambahan PPh sebesar 100% menjadi 100% dikali 750.000 sama dengan 750.000. Dengan demikian, Stefani akan terkena pemotongan sebesar Rp750.000 ditambah Rp750.000 sama dengan Rp1.500.000. Lalu yang selanjutnya kita ke PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Lalu selanjutnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Selanjutnya, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan, keuntungan dari pengalihan aset tetap, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsikan pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar rupiah atau penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terhutang sama dengan 25% dikali 35 miliar rupiah sama dengan 8.750 juta rupiah. PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total PPh terhutang. Jadi 10 miliar rupiah atau 35 miliar rupiah dikali 8.750 juta rupiah sama dengan 2.500 juta rupiah. Jadi PPh terhutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terhutang yang sudah dibayarkan kepada pajak dalam negeri,
Terlebih dahulu Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Perhitungan PPh pasal 25. Besar angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pada pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 atau 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah dikurang serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 dalam kurung pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai di 50 juta rupiah sama dengan 5%, 50 juta rupiah dikurang 250 juta rupiah sama dengan 15%, 250 juta rupiah dikurang 500 juta rupiah sama dengan 15%, di atas Rp 500 juta sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 21 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% dalam kurung tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Jenis pembayaran PPh pasal 25 yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP sampai OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT, penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh atau 12 bulan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu WP sampai OPPT yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 dibagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Pengertian PPh pasal 26. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha ataupun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran kepada WP luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Untuk pemotongan PPh pasal 26 bisa dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, untuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Lalu untuk tarif PPh pasal 26 sendiri, tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, intensif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan,
hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swap, dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapus utang. Tarif 20% per final dari laba bersih yang diharapkan dari 1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, untuk ketentuan tarif 20% mengikuti kriteria sebagai berikut. Tarif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau penghasilan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan perjanjian pajak dikenal sebagai GGI atau JGI, penghindaran pajak berganda dalam kurung P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Cara menghitung PPh pasal 26. Max adalah warga negara Spanyol yang memiliki 25% saham di PT XYZ. Tahun ini Max menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar rupiah kepada Gary, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina, serta Spanyol sehubungan dengan transaksi tersebut. Maka besarnya, kita bisa hitung di sini, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 25% dikali 5 miliar, sama dengan 250 juta dalam kurung dan bersifat final. Nah, kita lanjut ke PPN. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Sementara yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang. PPN yang dipungut oleh penjual bukannya masuk ke dalam kantong pribadi, melainkan akan disetorkan kepada negara. Dan pengusaha yang menyetorkan PPN merupakan pengusaha yang sudah masuk dalam kategori PKP. Ditinjau dari prosesnya, PPN merupakan pajak yang tidak langsung. PPN di Indonesia. Sebelum diberlakukannya PPN, di Indonesia berlaku pajak pembangunan 1 atau PPB 1 dan pajak peredaran atau PPE. Namun dilihat dari praktiknya, PPB 1 dan PPE masih menggunakan praktik kolonial Belanda. Sejak ditetapkannya UU nomor 8 tahun 1983, UU PPN mengalami 3 kali perubahan. Tujuan perubahan-perubahan UU PPN tersebut adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana, meningkatkan pemasukan negara, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, dan mengamankan pemasukan negara agar dapat melakukan pembangunan nasional secara mandiri. Lalu ada karakteristik PPN. Yang pertama, PPN merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung. Maksudnya pembayar pajak atau konsumen akhir dan penanggung jawab atas pembayaran pajak di kantor pajak atau penjual dilakukan oleh orang yang berbeda. Yang kedua, objektif. Karena besarnya pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan objek pajak atau barang dan jasa yang ditransaksikannya, bukan bergantung pada subjek pajaknya, siapa yang membayar pajak. Lalu yang ketiga, multi-stage tax. Karena pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan didistribusi sejak keluar dari pabrik. Yang keempat, menggunakan faktur. Kelima, dipungut atas dasar konsumsi dalam negeri. Yang keenam, menghindari double tax karena PPN hanya dikenakan kepada pertambahan nilai saja. Nomor 7, non-duplikasi karena terdapat mekanisme perkreditan pajak masukan. 8, perhitungan PPN menggunakan cara pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besarnya pajak masukan dan pajak keluaran. Lalu ada barang kena pajak. Yang pertama, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang. Contohnya seperti beras, jagung, daging, atau daging yang segar tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih atau direbus. Lalu telur yang tidak diolah termasuk telur yang dibersihkan, susu perah yang baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan. Lalu buah-buahan atau buah-buahan yang segar yang baru dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci.
Lalu dan sayur-sayuran yang yang sudah segar lalu dipetik, dicuci, termasuk sayuran segar yang dicacah. Lalu kedua ada makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan. Yang ketiga, hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya. Contohnya minyak mentah atau crude oil. Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Panas bumi, asbes, garam batu atau halite, marmer, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Mengapa harus membayar PPN? Sebagian besar barang atau jasa yang kita konsumsi dikenai pajak. Jika dikumpulkan, akan kita temukan dana yang cukup besar diterima oleh negara. PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tertinggi nilainya. Sejauh ini, PPN adalah pajak lainnya digunakan pemerintah untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman, tempat wisata, perumahan, jalan dan jalan tol, bandara, pelabuhan, terminal, dan lain-lain. Lalu ada pertahanan dan keamanan negara seperti persenjataan, alutsista, pelatihan, armada, transportasi, seragam, pembangunan gedung, dan sebagainya. Lalu pendidikan berupa beasiswa, pemberian subsidi, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan alat-alat, laboratorium, dan sebagainya. Lalu untuk tarif PPN, sesuai pasal 7 UU PPN nomor 42 tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua tarif khusus PPN, ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga tarif pajak sebesar 10%. Dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan terbaru dalam UU HPP ini besar tarif PPN adalah 11% dan 12%. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Yang pertama tarif umum, tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Lalu tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Untuk yang kedua, tarif khusus, sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha dan diatur dengan PMK. Nah, contoh kasusnya pengusaha properti atau developer perumahan atau PKP membangun properti untuk dijual. Besaran DPP-nya adalah 100%. Dikali harga jual properti tersebut. Developer tersebut membangun rumah sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya sebesar 80 juta. Lalu, berapa jumlah PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah? Yang pertama, mencari DPP pajak propertinya terlebih dahulu. Caranya 100% dikali total harga jual. DPP-nya sama dengan 100% dikali dalam kurung 5 unit dikali 80 juta rupiah sama dengan 4 miliar rupiah. Setelah mengetahui besar DPP-nya, lalu hanya tinggal menghitung PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah dengan cara sebagai berikut. PPN sama dengan 11% dikali 4 miliar rupiah sama dengan 4 miliar 400 juta rupiah. PPN sebesar 4 miliar 400 juta rupiah tersebut merupakan pajak pengeluaran yang dipungut oleh PKP. Lalu selanjutnya yang terakhir ada PPNB. Pajak pengeluaran atas barang mewah PPNB adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNB hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Adanya PPNB ini bertujuan untuk mengembalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Selain itu, PPNB berfungsi menjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyimbangan antara konsumen penghasilan rendah dan konsumen penghasilan tinggi. Dasar hukum pengenaan PPNBM. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan PPNBM, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Selain itu, terdapat PMK nomor 05 atau PMK 010/2022
yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Dasar pertimbangan mengenai PPNBM. Yang pertama, keadilan pengembangan pajak di antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Lalu ada pengendalian konsumsi barang mewah, lalu perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, yang keempat pengamanan penerimaan negara. Lalu objek pajak yang dikenakan PPNBM. Yang pertama, objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Lalu ada beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah, diantaranya kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara. Yang kelima, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Yang keenam, kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, dan usaha pariwisata. Lalu ada objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM. Berdasarkan karakteristik barang kena pajak yang dikenakan PPNBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria atau karakteristik objek kena PPNBM tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jenis barang yang tidak dikenakan PPNBM diantaranya, yang pertama barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang hasil perburuan. Yang ketiga, barang hasil pertambangan. Yang keempat, saham, obligasi, dan surat berharga. Lalu ada pula pungutan PPNBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan. Yang pertama, kendaraan CKD, kedua kendaraan sasis, ketiga kendaraan pengangkutan barang. Lalu subjek pajak PPNBM, yang pertama pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang terbilang mewah. Pengusaha yang melakukan impor barang terbilang mewah atau importir. Lalu tarif PPNBM, berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Untuk ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Nah, untuk tarif PPNBM untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Lalu yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Yang kelima, tarif pajak 40% untuk barang mewah yang dikonsumsi kalangan tertentu dengan penghasilan yang cukup tinggi seperti balon udara atau jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi atau selain kebutuhan negara. Yang keenam, tarif pajak 50% untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak dalam kurung kecuali kebutuhan armada negara, helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver, dan pistol, dan lain-lain. Lalu yang ke-8 ada tarif pajak 75% diberlakukan kepada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Cara menghitung PPNBM. Yang pertama, harga jual barang. Dua, biaya pergantian, dalam hal ini termasuk biaya penyerahan ekspor jasa kena pajak atau JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Yang ketiga, nilai impor yang diambil dari biaya masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP. Keempat, nilai ekspor termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. 5, nilai lainnya sesuai keputusan materi keuangan. Kemudian harus mengetahui tarif PPN yang berlaku. Rumus menghitung PPNBM. PPNBM sama dengan DPP dikali tarif PPNBM. Karena PPNBM tidak bisa tersisakan oleh PPN, berikut ini rumus perhitungan PPN untuk barang mewah. PPN sama dengan tarif PPN dikali dalam kurung harga barang dikurang PPNBM.
Nah, untuk contoh kasusnya seperti PT ABC yang merupakan PKP akan membuat tempat fitness atau gym di salah satu area di Jakarta Barat. Karena itu PT ABC berencana membeli peralatan olahraga impor dari luar negeri dengan total invoice sebesar 2, miliar rupiah. Beberapa PNB, PPNB, dan PPN yang harus dibayar atas ongkos ini. Untuk penyelesaiannya, besaran PPNB yang harus dibayar karena mengimpor peralatan olahraga, tarif yang dikenakan adalah sebesar 20%. Untuk mencari PPNB, PPNB sama dengan harga barang dikali tarif PPNB. Berarti harga barangnya 2,5 miliar rupiah dikali 20%, yang berarti menjadi 500 juta rupiah. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. PPN-nya sama dengan 11% dikali dalam kurung 2,5 miliar rupiah dikurang 500 juta rupiah. PPN sama dengan 11% dikali dalam kurung 2 miliar rupiah sama dengan 220 juta ribu rupiah. Jadi total harga dan pajak yang harus PT ABC bayar atas transaksi ini adalah harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN sama dengan 2,5 miliar rupiah ditambah 500 juta rupiah ditambah 220 juta rupiah sama dengan 3 miliar 200 juta ribu rupiah. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan, kurang lebihnya mohon maaf juga. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.